ayam di Sleman DIY, serta peternakan petelur di Kulon Progo DIY. Dengan menerapkan berbagai sistem protokol kebersihan seperti car disinfectant shower, UV lighting, staff disinfectant shower, serta terdapat sistem biosecurity di setiap peternakan. PT Janu Putra Sejahtera berpegang pada 6 komitmen utama, yakni menjaga kesejahteraan peternak ayam, mengembangkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, mengadopsi praktik-praktik bisnis yang ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi dalam sistem kerja dan produksi, memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen, serta meningkatkan keuntungan perusahaan secara konsisten. PT Janu Putra Sejahtera berhasil mendapatkan berbagai sertifikasi nasional dan internasional, serta dipercaya oleh lebih dari 10 partner nasional dan internasional. Bersama, PT Janu Putra Sejahtera akan terus menunjukkan komitmennya menjadi perusahaan ayam integrator terkemuka di Indonesia yang memberikan kontribusi positif bagi peternak ayam dan masyarakat. Yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu media dan investor yang hadir pada hari ini di paparan publik PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Sebelum kami memulai, kami memperkenalkan dulu manajemen yang hadir pada hari ini. Direktur Bapak Fadil Muhammad Firdaus, Komisaris Bapak Gilman Pradana, Corporate Secretary Bapak Denny. Kepada Corporate Secretary, silakan untuk memaparkan materi pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Fong. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Herdiana, saya Corporate Secretary dari PT Janu Putra Sejahtera. Kebetulan kali ini kita berkumpul dalam acara Public Expose PT Janu Putra Sejahtera. Saya akan mendisklaimer dulu bahwa ini disusun khusus untuk keperluan paparan publik PT Janu Putra Sejahtera pada tanggal 30 Juli 2026. Jadi seluruh informasi di dalam paparan ini merupakan gambaran umum mengenai kinerja bisnis perseroan pada saat tanggal penyampaian dan dapat berubah sewaktu-waktu. Presentasi ini dapat memuat pernyataan-pernyataan mengenai pandangan proyeksi masa depan yang cenderung mengandung resiko atau serta ketidakpastian. Hasil dan pencapaian aktual di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dari yang diungkapkan dalam proyeksi tersebut. Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor resiko, ketidakpastian, dan asumsi. Oleh karena itu, perseroan menghimbau agar para pemangku kepentingan menggunakan informasi dalam presentasi ini secara bijak dan tidak menjadikannya sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan investasi ataupun bisnis. Baik, saya akan memperkenalkan kembali sekilas tentang perseroan, yaitu PT Janu Putra Sejahtera Tbk didirikan pada tahun 2007 dan telah berkembang menjadi
salah satu pelaku usaha terkemuka di sektor perunggasan atau poultry di Indonesia dengan komitmen pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Perseroan juga menghadirkan produk dan layanan unggulan bagi konsumen di seluruh Indonesia, dan dengan kegiatan usaha utama perseroan mencakup antara lain pembibitan ayam atau grandparent stock atau penetasan telur atau dikenal dengan hatchery, serta budidaya ayam ras pedaging atau broiler, budidaya ayam ras petelur atau layer, dan kegiatan rumah potong ayam atau RPA. Sebagian dari strategi pertumbuhan dan perluasan pasar perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ayam yang listing pada tanggal 30 November 2023 serta menjadikan statusnya resmi sebagai perusahaan terbuka atau TBK. Nah, ini wilayah kerja kami, jadi ada kantor pusat kami ada di Brigjen Mega Harjo, Depok, Sleman, di Yogyakarta. Terus kami juga ada kegiatan breeding di Wonosari serta di Purbalingga. Terus kami juga ada hatchery yaitu di Karangmojo. Terus ada juga kita punya layer farm di Tegasari. Dan kita punya rumah potong ayam di Cebongan serta budidaya broiler yaitu di Kleman. Baik, ini adalah visi misi kami. Visi kami adalah menjadikan perusahaan ayam integrator terkemuka di Indonesia yang memberikan kontribusi positif bagi peternakan ayam untuk masyarakat gitu. Dan misi kami adalah memberikan produk berkualitas tinggi kepada konsumen. Yang kedua, mengadopsi praktek-praktik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga kesejahteraan peternak ayam dan meningkatkan produktivitas peternakan. Yang berikutnya, mengembangkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dalam proses kerja dan sistem produksi. Yang terakhir, misi kami adalah meningkatkan keuntungan perusahaan secara konsisten. Baik, ini kami perkenalkan karena ini Pubex untuk buku 2025 kami perkenalkan komisaris dan direksi kami. Yang pertama, direksi kami Bapak Fadel Muhammad Firdaus sebagai direktur. Terus kemudian ada Dokter Hewan Ibu Sri Mulyani yang kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir karena ada kecelakaan, ada insiden. Dan komisaris independen kami, komisaris utama kami Bapak Singgih Janurat Moko, dan kami juga berterima kasih kepada komisaris independen Ibu Emeralda Kartika. Dan yang di depan adalah Bapak Gilman sebagai komisaris independen kami yang tadi mungkin kita sama-sama ketahui, beliau menjadi komisaris independen setelah ketok palu tadi. Untuk selanjutnya kami memaparkan kinerja keuangan perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan tahun 2024. Untuk penjualan perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar 267 miliar, menurun sebesar 94 miliar atau 26% dibanding tahun 2024 yang sebesar 361 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh dinamika perunggasan pada sepanjang tahun 2025, termasuk fluktuasi harga ayam hidup dan livebird, perubahan kondisi pasar serta penyesuaian volume penjualan. Menyikapi kondisi tersebut, perseroan terus melakukan optimalisasi operasional, meningkatkan efisiensi di seluruh rantai bisnis, serta memperluas jaringan pemasaran untuk memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Next one. Untuk total aset, dari sisi neraca, total aset perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar 510 miliar, meningkat sebesar 42 miliar atau 9,12% dibanding 31 Desember 2024 sebesar 467 miliar.
Peningkatan ini mencerminkan penguatan kapasitas operasional dan posisi keuangan perseroan seiring dengan optimalisasi aset dalam mendukung kegiatan usaha. Untuk next one. Untuk liabilitas, perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar 301 miliar, meningkat sebesar 41 miliar atau sebesar 16% dibanding posisi 31 Desember 2024 yang sebesar 260 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja perseroan. Kami memastikan setiap penambahan liabilitas tetap dikelola secara teratur dengan mempertimbangkan kemampuan arus kas dan profil jatuh tempo sehingga fleksibilitas keuangan yang tetap terjaga. Untuk lanjut. Untuk total ekuitas perseroan pada 31 Desember 2025 tercatat 208 miliar, meningkat sebesar 1 miliar atau 0,5% dibanding posisi 31 Desember 2024 yang sebesar 207 miliar. Peningkatan ini mencerminkan terjaga posisi permodalan perseroan di tengah dinamika industri perunggasan sepanjang tahun 2025 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola struktur permodalan. Lanjut. Untuk kinerja keuangan perseroan kuartal 1 2026. Untuk selanjutnya izinkan saya memaparkan kinerja kuartal 1 tahun 2026 dibanding periode yang sama di tahun 2025. Penjualan perseroan pada triwulan 1 2026 tersebut tercatat 56 miliar, menurun sebesar 48 miliar atau 46% dibanding periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 104 miliar. Penurunan ini dipengaruhi industri perunggasan pada awal tahun 2026 yang masih diwarnai fluktuasi harga ayam hidup, pelemahan daya beli beberapa wilayah, serta tekanan biaya produksi akibat volatilitas nilai rupiah terhadap bahan baku impor pakan. Di sisi lain, perseroan terus memperluas peluang pasar melalui penguatan jaringan distribusi, penambahan segmen modern trade, pelanggan korporasi dan institusi, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Kami optimis untuk strategi diversifikasi pasar ini akan menjadi fondasi pertumbuhan usaha selanjutnya. Untuk total aset tahun per 31 Maret 2026 sebesar 520 miliar, meningkat sebesar 33 miliar atau 6,82% dibanding posisi 31 Maret 2025 yang sebesar 487 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan aset lancar yang mencapai 285 miliar, terutama dari peningkatan nilai aset biologis, persediaan serta biaya bayar di muka seiring kebutuhan operasional dan pengembangan usaha perseroan. Untuk total liabilitas per 31 Maret 2026 tercatat sebesar 306 miliar, meningkat sebesar 30,7 miliar atau 11,13% dibanding posisi 31 Maret sebesar 275 miliar. Peningkatan ini terutama berdasar dari kenaikan liabilitas jangka pendek, khususnya usaha kepada pihak ketiga dan beban akrual, seiring bertambah aktivitas operasional dan kebutuhan modal kerja. Untuk selanjutnya, total ekuitas perseroan 31 Maret 2026 sebesar 214 miliar, meningkat 2,8 miliar atau 1,37% dibanding posisi 31 Maret yang sebesar 211 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh akumulasi laba selama periode berjalan, serta struktur permodalan perseroan tetap terjaga dengan baik dan mendukung kegiatan operasional serta pengembangan bisnis terintegrasi ke depan. Untuk selanjutnya, untuk prospek industri, beralih kepada prospek ke depan, kami melihat sejumlah faktor pendukung pertumbuhan industri perunggasan nasional. Pertama, permintaan protein hewani terus meningkat. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 287 juta jiwa, mendukung peningkatannya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi dan konsumsi protein hewani. Yang kedua, untuk program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak permintaan baru. Pemerintah terus mengimplementasikan program ini ditargetkan mencapai 82 juta penerima manfaat, sehingga membuka peluang peningkatan permintaan ayam dan telur secara berkelanjutan. Yang ketiga, produksi nasional tetap terjaga dengan pemerintah menjaga keseimbangan pasokan pengelolaan produksi dan distribusi nasional.
Keempat, prospek industri secara umum tetap positif, membuka peluang bagi pelaku usaha dengan sistem produksi terintegrasi, efisiensi operasional, dan jaringan distribusi yang kuat. Untuk yang kelima, dari sisi ekspansi pasar, perseroan terus memperluas pangsa pasar melalui penguatan jaringan modern trade, pelanggan, korporasi, dan institusi, termasuk sektor pertambangan, manufaktur, dan kawasan industri dengan program Janu Meet and Connect atau JMC. Next one. Untuk tantangannya, tentunya di samping prospek yang positif, perseroan juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu terus dimitigasi. Pertama, fluktuasi harga bahan baku dan pakan dan nilai tukar. Ketergantungan terhadap bahan baku impor, khususnya soybean meal, membuat industri masih menghadapi resiko fluktuasi harga global dan pelemahan nilai rupiah yang mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua, volatilitas harga ayam hidup dan dolar dipengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan, pola konsumsi musiman, serta dinamika distribusi antar wilayah. Yang ketiga, persaingan industri yang semakin ketat mendorong pelaku usaha terus meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, biosekuritas, dan optimalisasi rantai pasok. Yang keempat, ketidakpastian ekonomi global termasuk pelambatan ekonomi, tekanan inflasi, serta perubahan kebijakan perdagangan nasional yang berpotensi mempengaruhi biaya logistik dan stabilitas rantai pasok. Selanjutnya, untuk strateginya, yang pertama, memperkuat bisnis terintegrasi mulai dari grain parent stock, layer, broiler, hatchery, hingga rumah potong ayam, dengan fokus pada unit bisnis yang low risk dan berpotensi margin besar, termasuk membuka peluang kerjasama atau joint venture dengan perusahaan lain. Kedua, peningkatan efisiensi operasional melalui produktivitas, pengelolaan pakan, biosecurity, digitalisasi operasional, dan pengadaan dan pengendalian kualitas. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan penguatan jaringan distribusi melalui modern trade, distributor, sektor horeca, pelanggan korporasi, serta institusi agar pertumbuhan usaha tidak tergantung pada segmen pasar saja. Yang keempat, pengembangan program Janu Meet and Connect sebagai sarana kolaborasi dengan perusahaan dan institusi sekaligus edukasi pentingnya konsumsi protein hewani. Yang kelima, pengembangan produk bernilai tambah melalui penguatan fasilitas RPA dan cold chain untuk memenuhi kebutuhan pasar modern dan institusi. Yang keenam, mendukung program ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam program makan bergizi gratis, bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, sembari terus memperluas pasar komersial. Sebagai penutup bagian strategi, izinkan saya memperkenalkan lebih dalam mengenai Janu Meet and Connect atau JMC, platform pengembangan bisnis perseroan dengan tagline Creating Demand Beyond the Traditional Market. JMC menjadi penghubung antara perseroan dengan berbagai segmen pelanggan strategis, mulai dari korporasi, sektor pertambangan, manufaktur, rumah sakit, hingga instansi pemerintah di sisi hulu permintaan, serta modern trade, institusi pendidikan, hotel, horeca, distributor, hingga catering di sisi hilir, melalui pendekatan edukasi, konsultasi, pengembangan kemitraan bisnis. 4 fungsi utama JMC adalah meet and atau business matching, educate atau edukasi protein, connect atau pengembangan kemitraan, dan solve atau solusi, serta konsultasi produk unggas. Melalui JMC, tujuan kami adalah memperluas pasar di segmen institusi dan korporasi, mengembangkan kemitraan strategis berkelanjutan, memberikan solusi protein hewani yang berkualitas dan terpercaya, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, perseroan, dan seluruh pemangku kepentingan. Demikian. Next. Demikian paparan dapat kami sampaikan mengenai kinerja, prospek, strategi, dan tantangan PT Janu Putra Sejahtera. Selanjutnya dibuka sesi Q&A. Oke, saya buka sesi pertanyaan. Terima kasih Bapak Fadil, Mas Dini, dan manajemen. Oke, sebutin namanya Pak Suprianto. Tunggu, pakai mic-nya dulu. Selamat siang Pak Direktur, saya dengan Suprianto dari metropolitanpost.id. Pertanyaan pertama saya,
tadi kan baru digelar RUPS. Ya, kira-kira ada nggak untuk pembagian dividen? Yang kedua, ini kan untuk tahun 2026 ya, kalau saya nggak salah ya, untuk konfirmasi, ini akan mengalokasikan capex nilai 130 miliar. Boleh dijelaskan untuk tahun ini digunakan untuk apa aja? Terus yang ketiga, tadi saya lihat penjelasan dari strategi atau mungkin tantangannya, yaitu kerjasama dengan SPPG. Nah, ini untuk kepala yang baru, yaitu ke Pak Suryadono, itu menutup 833 SPPG. Kira-kira ada kendala nggak untuk perusahaan Janu Putra? Karena kan ada beberapa SPPG kerjasama ya. Terus yang ketiga terkait dengan laporan keuangan aja Pak. Untuk yang Q1 2026 ada nggak estimasinya? Karena kan tadi kan sudah jelaskan ada yang naik, ya kan, kayak penjualan menurun tapi asetnya naik. Nah tapi untuk Q1 2026-nya aja, ya kan, itu kira-kira berapa? Nanti ya untuk target ke depannya. Terakhir boleh nggak Pak, untuk ada nggak rencana untuk pembibitan? Karena kan rencana ada di Jogja nih. Nanti kira-kira selain di Jogja pembibitan untuk ayam atau apa itu ada nggak? Karena kan itu kan menjadi ekspansi. Terima kasih banyak Pak Direktur. Bisa jawab. Oke. Pertanyaannya diborong semua ya. Ibu Main berarti udah kagak nanya ya. Itu udah 5 pertanyaan itu. Aduh. Oke. Satu-satu dijawab dulu. Silakan Pak. Untuk capex kita ada rencana pembangunan untuk pembibitan, sekalian jawab nomor yang terakhir ya, pembibitan ya. Untuk capex ada rencana untuk itu, nanti kita sampaikan lebih jelasnya secara tertulis ya. Untuk itu. Untuk yang kedua kerjasama SPBG. SPBG ini biasanya ada yang ngambil distributor. Jadi nggak kita langsung, ada yang kita langsung, ada yang enggak. Tapi untuk yang langsung alhamdulillah masih jalan. Dan untuk yang distributor kita sudah mencari pangsa pasar lain. Makanya tadi ada Janu Meet and Connect itu untuk pangsa pasar yang korporasi. Seperti itu. Untuk target di kuartal 1 tadi kita sudah sampaikan, kuartal 1 kita laba di sebesar 5 miliar untuk laba. Jadi untuk kuartal 1 kita sudah sampaikan di kemarin bulan April sudah kita sampaikan untuk kuartal 1 5 miliar. Seperti itu. Oke. Udah berarti ya. Lanjut. Saya mau nanya, kalau nggak ada nih saya tutup nih. Udah semua? Ya udah. Oh ya, untuk Lagi dividen. dividen. Oh, Kita tidak ada pembagian dividen tahun ini. Kita fokus untuk pengembangan ke depan karena di tahun-tahun ke depan suplai untuk perunggasan ini semakin dilirik karena beberapa dari luar negeri emang mau masuk ke Indonesia untuk di poultry. Jadi kedepannya kita harap ada kolaborasi lah seperti itu nanti. Untuk lebih lanjutnya mungkin kedepannya untuk strategi tahun ini masih sama, masih kita fokus untuk laba ditahan semua untuk pengembangan tadi pembibitan. Ya, untuk modal kerja ya, belum ada dividen tahun ini. Apalagi Pak? Untuk koperasi Desa Merah Putih karena sekarang belum ada barang yang apa aja yang bakal di sana karena ayam itu belum tentu termasuk dalam yang disuplai untuk koperasi Desa Merah Putih. Kalau ada pun nanti kita akan berusaha untuk bekerja sama karena sampai sekarang kan juga masih pembangunan belum selesai semua, jadi kedepannya kita tidak menutup kemungkinan jika ada kolaborasi tersebut. Sudah? Udah semua ya? Terwakili ya pertanyaan-pertanyaannya semua. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk media dan investor yang hadir pada siang hari ini di paparan publik PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Sampai bertemu lagi. Thank you.